Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala al-umuri wal-din. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malik al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. معاشر المسلمين rahmatan dirahmati Allah. Pada kesempatan mulia kali ini, saya tidak bosan-bosannya mengajak kepada seluruh hadirin dan khusus kepada diri sendiri untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menyadari bahwa takwa akan dapat membantu kita dari berbagai permasalahan yang dihadapi di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menegaskan bahwa Ia akan memberi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh orang yang bertakwa. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 2. وَمَنْ تَقِلَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ma'asyiral muslimin jamaah dan dirahmati Allah. Permasalahan dalam kehidupan memang menjadi sebuah keniscayaan. Setiap dari kita pasti memiliki masalah dalam hidup. Namun permasalahan yang kita hadapi ini bukanlah untuk ditinggalkan alias lari dari masalah. Semua itu harus diselesaikan, karena jika kita meninggalkan masalah, maka siap-siaplah kita akan menghadapi masalah baru yang lebih besar. Kita harus optimis mampu menyelesaikan masalah, karena yang terpenting bukanlah memikirkan masalah yang dihadapi, namun mencari solusi dari masalah tersebut. Dalam menyelesaikan masalah kehidupan, kita juga tidak boleh menyelesaikannya dengan memikirkan masalah baru. Kita harus berikhtiar akan berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang terbaik. Setelah itu kita bertawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menyadari bahwa hanya ikhtiar saja yang akan menyelesaikan permasalahan, namun ada campur tangan pihak yang lain, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkehendak atas seluruhnya masalah kita. Oleh karena itu, tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah merupakan perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah dan dirahmati Allah, ikhtiar dan tawakal adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ibarat kita menggantung sangkan atau perahu, ikhtiar seperti dayung di sebelah kanan dan tawakal seperti dayung di sebelah kiri. Jika dayung dijalankan bersama dengan seimbang, maka kita akan bisa mencapai tepi dengan cepat dan lancar. Lain halnya ketika hanya satu dayung saja yang digayung, maka kita pun hanya akan berputar-putar di situ saja dan tidak bisa mencapai tepian dengan baik.
kesadaran antara ikhtiar dan tawakal juga bisa diambil hikmahnya dari sebuah riwayat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah akan mengerjakan sholat asar di Masjid Nabawi Madinah. Tiba-tiba datang seorang jamaah dari luar kota menunggangi unta merah yang terkenal mahal pada zaman itu. Kemudian orang itu melepaskan untanya begitu saja tanpa diikat terlebih dahulu dan memasukkan masjid untuk sholat berjamaah. Mengetahui hal ini, Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, "Fulan, kenapa engkau lepas untamu?" Orang itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah. Kalau Allah takdirkan unta hilang, meskipun aku ikat pasti hilang. Dan jika Allah takdirkan unta itu tidak hilang, meskipun kami lepas dia tidak akan hilang." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah bersabda, "Ikatlah peganganmu dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari kisah ini kita mengetahui bahwa tawakal saja tanpa ikhtiar juga tidak diperbolehkan dalam agama. Semua aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup yang kita perlukan tidak hanya dengan tawakal. Sampai-sampai dalam sebuah kisah sahabat Umar bin Khattab pernah mengusir seorang yang kerjanya hanya berdoa saja di masjid. Beliau mengingatkan orang tersebut dengan kalimat, "Tidak ada hujan buah dari langit." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan dengan kalimat sederhana, ikhtiar penting, tawakal juga penting. Kedua-duanya menjadi peringatan kepada kita untuk tidak selalu berpikir dan melihat segala sesuatu secara fisik, kasat mata saja, serta menghindari sikap berserah diri saja tanpa ada usaha. Karena dalam kehidupan nyata kita sering mengalami usaha yang tidak selamanya sepadan dengan azab. Dari yang semua yang telah ditakdirkan Allah dalam hidup ini, kita harus menegaskan satu sifat, yakni rela. Rasulullah SAW bersabda, "Min sa'adati bani Adam Allahu bima qalallah, wa min syaqawati bani Adam sakhirun bima qalallah." Termasuk keberuntungan anak Adam adalah kerelaannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya, dan termasuk kesengsaraan anak Adam adalah sikap benci, tidak menerima terhadap apa yang telah Allah tetapkan padanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melakukan ikhtiar mulia sebagai upaya pengabdian kita kepadanya. Dan semoga kita juga dianugerahi keteguhan iman dan takwa untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dan berridha pada semua takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بذكر الحكيم وتقبل الله منكم